Sebelumnya kita sudah sudah membahas reciprocating saw yang pakai listrik. Nah, sekarang kita akan membahas reciprocating saw yang pakai baterai atau cordless. Ketika kalian membeli yang reciprocating saw ini, pastikan yang pertama kalian punya baterai dan charger. Kalau belum punya bisa dilakukan di Incocladen Web 20 volt share. Terus yang kedua, kalian harus tahu fungsinya ini untuk apa. Jangan sampai kalian seperti saya dulu, jadi beli tools kelihatannya bagus, terbaru beli, tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Nah, dengan adanya review ini, jadi kalian bisa tahu fungsinya apa itu. Reciprocating saw ini ya. Reciprocating saw itu kan resipro, itu kan gerak maju mundur. Jadi penggergaji, kalau kita gergaji kan maju mundur gini ya. Cuman kalau kita menggergaji pakai gaji manual, pakai gergaji biasa itu kan lama. Sedangkan kita kan di era sekarang kan butuh sesuatu yang cepat, maka reciprocating ini sebagai solusinya. Kenapa ada yang cordless itu? Ini untuk menjembatani masalah jika kita melakukan pekerjaan itu di area atau daerah yang jauh sekali dari sumber listrik. Contohnya adalah di hutan. Jadi kita kalau mau mencari kayu apa, kemudian kita mau menggergaji tapi jauh dari listrik, kalau kita pakai gaji manual kok capek. Jadi kita solusinya adalah pakai reciprocating saw cordless ini. Harganya hampir 1 juta. Tapi tenang, di Kladen Web itu, Incocladen Web di Shopee itu ada vouchernya ya. Cuma voucher 20.000 buat subsidi ongkir. Ini mungkin beratnya sekitar 2-3 kilo. Ya, langsung aja kita buka benda keramat ini. Apa ini isinya? 1, 2, 3, shred. Kardus penyangga, kita perlu juga. Nah, ini paling penting, buku manual ini, kitabnya ini. Kalau nggak paham, baca ini. Jangan cuma dijadikan pegangan, dipegang aja. Jadi ini harus dibaca, biar nanti kita melakukan pekerjaan itu aman dan tidak salah dan tidak rusak mesinnya. Di dalam pembelian reciprocating saw ini, kita belum dapat baterai sama chargernya ya. Kita hanya dapat unit sama perlengkapannya, aksesoris. Aksesorisnya itu ada yang namanya kunci L, juga ada yang namanya mata pisau. Nah, mata pisaunya ini ada 2 ya. Ada yang giginya itu kecil-kecil tapi banyak, ada yang giginya besar-besar tapi dikit. Biasanya yang besar-besar tapi dikit ini dipakai untuk menggergaji kayu. Ini 6 TPI ya. Kalau yang kecil-kecil ini 18 TPI. Biasanya untuk menggergaji logam, besi dan lain sebagainya, benda-benda keras. Kemudian ada kunci L. Terus ada buku manual. Terus yang awal penting lagi, jika mungkin matanya ini rusak karena sering dipakai rusak, kita juga menjual yang seperti ini. Nah, ini untuk kayu, ini untuk besi. Tetap di Incocladen Web. Harganya murah, mungkin paling murah menurut saya sih, karena saya yang jual. Nah, unit ini seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu pada produk Inco itu kan kelebihannya kan selain plastiknya itu kuat, kokoh dan warnanya yang bagus, itu juga ini loh, gripnya ini loh, hitam-hitamnya ini loh, hitam-hitamnya itu enak dipegang. Juga ada gerigi kecil-kecil ini yang menyebabkan kita tidak slip pada saat memegang. Nah, enak ini.
Terus bedanya kalau yang ini sama yang listrik, kalau listrik kan butuh colokan sekitar 750 watt. Kalau yang cordless ini tidak perlu colokan tapi perlu baterai dan charger. Penggunaan daya sebesar 20 volt. Sedangkan untuk apa itu RPM-nya ini ya lebih rendah daripada yang listrik, lebih tinggi yang listrik. Ini sekitar 2800 per menit. Jadi ya lumayan lah. Untuk cutting itu pemotongan untuk besi maksimalnya itu dengan ketebalan 8 mili. Sedangkan untuk cutting kayu, pemotongan kayu itu sebesar 115 mili maksimal. Anjuran pabrik ya. Terus kalau yang di reciprocating saw listrik itu kan dilengkapi dengan pengunci, mekanisme pengunci. Dan variable speed. Sedangkan kalau di sini nggak ada, ini hanya satu speed. Jadi speednya langsung 2800 per menit. Sedangkan kalau yang listrik itu kan bisa 900 sampai 3000-an. Terus penggunanya juga beda ya penggunanya. Bedanya apa? Bedanya itu jadi ini ada mekanisme pengaman, bukan pengunci ya. Kalau di listrik itu kan ada pengunci. Jadi kita kunci ceklek, nanti dia akan kerja terus karena dia menggunakan sumber listrik, jadi nggak habis. Kalau ini kerja terus cepat habis. Jadi ini pengaman, mekanisme pengaman, bukan pengunci. Terus cara masang baterainya bagaimana? Mudah sekali ya. Ini ada ini, tinggal dipasang aja ini. Nah, nggak bakal kebalik. Kalau kebalik nggak masuk. Nah, masuk. Ini kalau mekanisme pengunciannya ini tidak ditekan, maka dia ngunci nih, nggak bisa gerak. Akan tetapi ketika mekanisme penguncian ini ditekan, kemudian ini di tombol switchnya ini kita tarik ke dalam atau tekan ke dalam, maka dia akan bunyi. Nah, ini masih menggunakan brush, belum brushless. Jadi nggak apa-apa kalau kadang terlihat seperti api di dalamnya ini, normal karena ini dia masih menggunakan brush. Kadang kan orang takut, loh kok keluar kayak percikan itu di dalam mesin, apakah ini rusak dan lain sebagainya, kebakar? Enggak, ini normal karena dia menggunakan brush. Kecuali kalau kita alat ini sudah brushless, maka tidak akan keluar percikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita memasang mata pisaunya? Cara memasang mata pisaunya itu sama kok. Sama seperti kita masang mata pisau pada reciprocating saw yang listrik. Jadi di sini tuh ada yang namanya ini putaran untuk memasang. Jadi nanti gerakan ke kanan, nah, baru nanti bisa kita memasukkan dan mengunci. Memasukkan. Jadi kalau kita tanpa gerakan ke kanan, maka nggak bisa masuk. Maksudnya nggak bisa masuk kunci. Bisa masuk tapi nggak bisa masuk kunci. Nah, nanti kalau ini dipakai nanti akan keluar ini. Kan gerakannya maju mundur. Keluar, seret. Bahaya. Bahaya kalau kena mantan bahaya. Mantannya manusia rumah sakit kita jenguk lagi, timbul luka lagi nanti. Luka yang tak berdarah. Caranya bagaimana? Dengan kita menekan ke kanan, memutar ke kanan tombolnya ini. Baru ini kita masukkan. Klak. Bunyi klak. Kita keluarkan. Kita lepaskan. Nah. Oh, belum masuk. Nah, harus yang kuat muternya. Baru masuk full, kita lepaskan lagi. Kita kunci. Nah,
lalu kita pasang. Kita mainkan, jangan lupa pegang ini apa itu pengamannya. Gitu. Lepasnya juga mudah, tinggal putar lagi baru tarik. Saya pikir apa ya, mudah menggunakan alat ini, simple, masnya juga enak dan lain-lain. Motong kayu, motong besi, dan motong apa ya, motong masukan. Apalagi kalau belinya pakai Shopee Paylater, motong pendapatan. Sudah, saya pikir gitu aja sih. Baru kita tampilkan video tentang ini, penggunaan dari reciprocal action. Setelah dipakai ya jangan lupa dimasukkan seperti biasanya ya, untuk ya biar tahan lama lah, tidak kotor, tidak karat banget. Udah plak guys. Garansi 3 bulan tepat, dan garansi servis 2 tahun. Hanya di toko Kladen Web. Kalau toko offline-nya namanya Ingkutul Sidoarjo. Kenapa namanya beda antara online sama offline? Saya juga bingung.